Pneumocystis jirovecii pneumonia atau yang dulunya dikenal sebagai Pneumocystis carinii pneumonia merupakan salah satu infeksi serius pada paru-paru yang disebabkan oleh jamur dengan jenis Pneumocystis jirovecii. Kasus infeksi ini menyerang pada orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Contohnya pada orang-orang penderita HIV/AIDS, kemudian pada orang yang menderita kanker, kemudian pada orang-orang yang menjalani transplantasi organ, dan juga orang-orang yang sedang mengonsumsi obat-obatan yang bersifat imunosupresif, sehingga sistem kekebalan tubuh mereka menurun. Pada awalnya, infeksi ini dianggap sebagai penyebab pneumonia pada bayi prematur atau kekurangan gizi di Eropa setelah terjadinya Perang Dunia yang Kedua. Namun, kasus infeksi ini meningkat drastis pada saat terjadinya epidemi HIV di tahun 1980-an. Kemudian yang selanjutnya yaitu morfologi dari Pneumocystis jirovecii. Untuk morfologinya sendiri, Pneumocystis jirovecii ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk trofozoid dan yang kedua bentuk kista. Untuk bentuk trofozoid dari Pneumocystis jirovecii ini berukuran 1-5 mikrometer dan memiliki inti tunggal. Nah, trofozoid ini dapat ditemukan pada spesimen paru maupun ekstra paru pada pasien imunokompromis. Berikut ini merupakan gambaran dari trofozoid Pneumocystis jirovecii yang diambil dari penderita AIDS dan diberikan pewarnaan Giemsa. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk kista. Bentuk kista dari Pneumocystis jirovecii ini memiliki dinding yang tebal, berbentuk bulat, dan berukuran 5 hingga 8 mikrometer. Untuk bentuk kista sendiri dapat ditemukan pada jaringan paru ataupun ekstra paru pada pasien imunokompromis. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari kista Pneumocystis jirovecii yang diambil dari jaringan paru dan diberikan pewarnaan HE. Di sini terlihat bahwa dinding kista berwarna hitam dan juga terlihat tebal. Pneumocystis jirovecii berbeda dengan jamur lainnya. Organisme ini tidak dapat dikultur sehingga diagnosis diperlukan pendeteksian dan identifikasi organisme dengan menggunakan polymerase chain reaction atau PCR, staining atau pewarnaan fluoresen. Jamur ini juga merupakan organisme obligat, bukan organisme bebas, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk hidup di luar host. Pengujian ini memerlukan pemeriksaan mikroskopis dari dahak atau cairan lavage bronchiolar pasien. Hal ini dikarenakan Pneumocystis jirovecii membutuhkan kondisi yang spesifik seperti paru-paru manusia yang tidak dapat ditiru oleh media kultur standar di laboratorium. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Verena dan kawan-kawan pada tahun 2014, Pneumocystis jirovecii dapat dibiarkan secara produktif di pseudostratified array cells. Meskipun sel kultur ini masih menggunakan sel manusia, pendekatan ini mampu mendukung pertumbuhan Pneumocystis jirovecii dengan baik. Struktur antigen utama Pneumocystis jirovecii didominasi oleh Major Surface Protein atau Major Surface Glycoprotein atau MSG. Sebuah glikoprotein kompleks yang memainkan peran penting dalam interaksi dengan sistem imun inang dan patogenesis penyakit. Nah, MSG merupakan keluarga protein yang sangat variabel, terdiri dari sekitar 50 hingga 100 gen yang terletak di dekat telomer kromosom. Namun, hanya satu varian MSG yang dapat diekspresikan pada satu waktu melalui situs ekspresi unik yang disebut Upstream Conserved Sequence atau UCS. Mekanisme ini memungkinkan Pneumocystis jirovecii untuk melakukan variasi antigenik membantu jamur menghindari deteksi oleh sistem imun. Nah, struktur MSG terdiri dari beberapa domain. Yang pertama, domain pengikat ligan N-terminal, wilayah karya serin treonin, S-steric, dan juga motif leucine zipper dan domain coil yang ditemukan di berbagai keluarga MSG dan berperan dalam pembentukan oligomer homo atau hetero pada permukaan sel yang dapat meningkatkan variasi antigenik. Untuk penyakitnya sendiri, penyakit yang disebabkan oleh jamur ini salah satunya adalah pneumonia pneumocystis. Nah, atau disingkat PCP. PCP merupakan infeksi paru yang serius yang biasa terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah atau orang dengan imunokompromis. Seperti pada penderita HIV atau mereka yang sedang menjalani terapi imunosupresif. Bagaimana suatu patogen dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru manusia? Yuk,
kita simak patogenesisnya. Infeksi dimulai ketika manusia menghirup kista di udara sehingga patogen akan masuk ke saluran pernafasan hingga ke alveoli paru-paru. Dan disinilah suatu proses eksismen terjadi, di mana proses sporozoid dilepaskan dari kista dan berubah menjadi bentuk aktif yaitu trophic form. Bentuk inilah yang akan menempel pada pneumosit tipe 1 dan tipe 2 dan akan bereplikasi secara seksual melalui pembelahan biner. Sebagian dari trophic form akan melanjutkan siklus hidupnya melalui fase seksual dengan membentuk kista baru. Kumpulan tropozoid ini akan memenuhi lumen alveolus dan menghambat pertukaran gas di alveolus. Sistem imun akan bereaksi melalui aktivasi sel TCD8 dan neutrofil yang akan melepaskan sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa, IL-1, dan IL-8. Infeksi dari patogen ini akan menyebabkan suatu inflamasi dan menyebabkan kerusakan epitel alveolar dan peningkatan permeabilitas kapiler. Dan akhir dari prosesnya akan ada penumpukan debris sel dan eksudat yang menyebabkan kondisi inflamasi berat di paru-paru yang dikenal dengan alveolitis. Begitulah perjalanan patogen di paru-paru dari inhalasi hingga menyebabkan gangguan pernafasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih proses diagnosis pneumocystis jirovecii pneumonia atau bisa disingkat dengan PJP. Nah, untuk mendeteksi infeksi ini, kita bisa menggunakan beberapa jenis sampel, di usapan nasofaring dan orofaring, hingga sputum atau daha dari saluran napas bawah. Kalau butuh hasil yang lebih akurat, dokter biasanya mengambil cairan dari paru-paru melalui prosedur bronkoskopi yang bisa disebut dengan BALF. Selain itu, darah juga bisa digunakan untuk mendukung diagnosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang biasa digunakan, yaitu ada metode tradisional dan metode modern. Metode tradisional seperti pemeriksaan mikroskopik dengan pewarnaan khusus dulu sering dipakai. Metode ini menggunakan pewarnaan seperti Giemsa, Wright, hingga Calcofluor White. Tapi kelemahannya sensitivitasnya rendah kalau jumlah jamurnya itu sedikit, dan hasilnya sangat bergantung pada kualitas sampel serta keahlian dari pemeriksa. Karena itu, sekarang lebih banyak yang menggunakan pewarnaan imunofluoresen. Dengan teknik ini, antibodi khusus yang menyala bisa mendeteksi kista dan tropozoid dengan lebih cepat, sensitif, dan konsisten. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan metode modern. Jadi, ada beberapa metode di modern ini. Yang pertama PCR atau polymerase chain reaction. Saat ini PCR menjadi salah satu metode andalan. PCR ini sangat sensitif dalam mendeteksi DNA jamur, apalagi dari sampel BALF. Jika hasil PCR dari BALF itu negatif, maka besar kemungkinan pasien itu tidak terkena PJP. Selain PCR, ada juga LAMP atau Loop Mediated Isothermal Amplification. Ini mirip PCR, tapi lebih sederhana dan cocok digunakan di laboratorium yang fasilitasnya terbatas. Nah, selanjutnya teknologi lain itu ada namanya flow cytometry yang juga mulai digunakan untuk mendeteksi banyak mikroba sekaligus. Meskipun ini bisa dibilang akurat, tapi metode ini masih butuh lebih banyak penelitian untuk menjadi standar rutin. Nah, selain itu ada juga tes serologi untuk mendeteksi antibodi terhadap pneumocystis. Namun hasilnya bisa dipengaruhi kondisi imun pasien, seperti ada resiko positif palsu. Jadi bagaimana sih pengobatan dari penyakit pneumocystis pneumonia ini? Walaupun pneumocystis pneumonia ini disebabkan oleh infeksi jamur yaitu pneumocystis jirovecii, namun pemberian anti jamur kurang efektif untuk pengobatannya. Nah, obat yang efektif adalah dengan memberikan antibiotik berupa trimetoprim dan juga sulfamethoxazole dosis tinggi, di mana untuk trimetoprimnya sendiri diberikan sebanyak 15-20 mg per kilogram berat badan per hari. Sedangkan untuk sulfamethoxazolnya adalah sebanyak 75-100 mg per kilogram berat badan per hari. Kedua obat ini diberikan secara bersamaan selama sebanyak 3-4 kali dalam sehari supaya
efek yang ditimbulkan oleh obat ini dapat stabil sepanjang hari. Lalu terdapat perbedaan untuk pemberian obat pada pasien dengan HIV dan juga non-HIV, di mana pada pasien dengan HIV pemberian obat ataupun antibiotik ini dilakukan selama 3 minggu ataupun 21 hari, sedangkan untuk pasien non-HIV diberikan selama 2 minggu atau 14 hari. Nah, kenapa sih kita menggunakan kedua obat ini? Karena pemberian trimethoprim dan juga sulfamethoxazole dinilai paling efektif dibandingkan dengan obat lain seperti pentamidin, dapsone, dan juga atovaquone. Alasan lainnya adalah karena kedua antibiotik ini dapat melawan kuman penyebab penyakit pneumocystis pneumonia dengan cara menghambat pembentukan asam folat dan juga memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan obat lain. Selain itu, kedua antibiotik ini juga tersebar secara luas sehingga mudah didapatkan oleh masyarakat umum. Lalu selanjutnya adalah pemberian obat dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama adalah melalui oral untuk kasus ringan sampai berat, lalu dapat juga melalui intravena untuk kasus berat. Apabila pasien datang dengan gejala lain seperti sesak nafas berat, maka kita dapat memberikan kortikosteroid seperti prednisolon untuk menekan peradangan paru. Nah, jadi bagaimana sih pencegahan untuk penyakit pneumocystis pneumonia ini? Jadi untuk pencegahan penyakit ini sendiri adalah dengan cara profilaksis, yaitu pemberian obat dosis rendah secara rutin untuk mencegah terjadinya infeksi. Jadi untuk pencegahannya sendiri adalah dengan memberikan antibiotik ataupun obat yang sama, yaitu berupa trimethoprim dan juga sulfamethoxazole, namun yang diberikan adalah dengan dosis rendah. Jadi kesimpulannya, untuk pencegahan dan juga pengobatan dari penyakit ini adalah menggunakan obat dan antibiotik yang sama, namun dibedakan dari segi dosis, durasi, dan juga rute pemberian obat, serta tergantung juga bagaimana keadaan pasien tersebut.